Halo, selamat pagi semuanya. Hari ini kita lanjut video tentang belajar saham dari nol ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang laporan posisi keuangan. Di video sebelumnya kita sudah membahas bahwa laporan keuangan perusahaan itu ada 5 ya. Yang pertama itu adalah laporan posisi keuangan yang atau disebut neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang laporan posisi keuangan dan bagaimana cara melihatnya ya, teman-teman. Oke, kita langsung saja membukanya. Kita buka browser, lalu ketik seperti biasa IDX karena ini merupakan situs resmi. Kemudian kita ke perusahaan tercatat, lalu kemudian laporan keuangan dan tahunan. Kemudian kita pakai yang triwulan 2. Jadi teman-teman, 1 tahun itu kan ada 4 kuartal. Yang pertama itu kuartal 1 itu hitungnya dari bulan 1 sampai dengan bulan 3. Kuartal 2 bulan 4 sampai dengan bulan 6 dan seterusnya ya, teman-teman. Di sini karena bulan 3 laporan keuangan perusahaan belum keluar, maka kita pakai yang triwulan 2 2024. Ini disclaimeran dulu ya, bukan ajakan beli dan jual ya teman-teman. Kita pakai seperti biasa, kita gunakan laporan keuangan ahli Asra Agulestari. Kita buka yang ini ya teman-teman. Nah, ini dia yang pertama itu kita dapat laporan posisi keuangan ya teman-teman. Nah, di sini dulu kita membacanya ya teman-teman. Di sini dinyatakan dalam jutaan rupiah. Jadi maksudnya adalah ketika angka ini di 3.987.501, maka di sini yang dinyatakan dalam jutaan rupiah, maka itu harus ditambah nolnya 6 karena jutaan itu nolnya 6 ya teman-teman. Jadi ini baca 3 triliun ya teman-teman. Nah, di situ sudah paham. Terus di sini pada laporan posisi keuangan ini berisi aset lancar dan aset tidak lancar. Ini dimasukkan ke total aset ya teman-teman. Seperti yang sudah kita tahu bahwa ilmu persamaan akuntansi itu adalah aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Jadi total aset ini dengan total liabilitas ditambah ekuitas itu sama ya teman-teman. Jadi seperti itu. Kemudian pertama kita lihat dari aset lancar. Aset lancar itu aset yang bisa dicairkan kurang dari 1 tahun ya teman-teman. Kalau saya tidak salah seperti itu pengertiannya. Di sini ada kas dan setara kas yang dapat bisa dicairkan. Kita lihat dulu kalau teman-teman mau baca rinciannya itu nanti ya di catatan atas laporan keuangan nomor 4. Kemudian ada piutang usaha, di sini kasnya 3 triliun ya teman-teman. Dibandingkan tahun sebelumnya itu bertambah ya, cukup signifikan ya, hampir 3,9 dari 2 itu hampir 100%. Kemudian kita lihat lagi ke bawah persediaannya. Nah, ini persediaan 2,5 turun dari 2,8. Nanti kita jelaskan kenapa dia turun bagus, kenapa dia naik, dan itu sedikit tidak indikasi tidak bagus ya teman-teman. Kemudian kita ke aset tidak lancar. Aset tidak lancar ini aset yang susah dicairkan dalam waktu 1 tahun ya kalau saya tidak salah pengertiannya. Di sini ada goodwill, perkebunan plasma, ini bergerak di bidang minyak kelapa sawit ya, Asra Agulestari. Menghasilkan. Kemudian total asetnya, berarti total asetnya itu disetarakan 29 triliun ya teman-teman, karena tadi dalam jutaan rupiah. Kemudian kita turun ke liabilitas. Liabilitas ini adalah teman-teman itu adalah hutang.
Artinya liabilitas jangka pendek itu artinya utang yang jangka pendek yang harus dibayarkan kurang dari 1 tahun ya teman-teman. Kemudian kita lihat di sini uang muka pelanggan pihak ketiga, kita lihat utang banknya sekitar 2,4 triliun teman-teman. Biasanya saya suka membandingkan dengan kasnya ya teman-teman. Artinya dia punya kas setara hampir 4 triliun, tapi dia punya utang bank jangka pendek yaitu 2,4 triliun. Artinya perusahaan ini untuk jangka pendek aman-aman saja. Menurut saya seperti itu ya teman-teman. Kemudian kita turun lagi ke pinjaman bank jangka panjang 1,6 triliun. Artinya ini sangat bagus sekali dari sisi total aset lancarnya ini 8,5 triliun dibandingkan dengan utang jangka pendeknya 4,4 triliun. Artinya ini aset lancarnya 2 kali lebih besar daripada utang jangka pendeknya ya teman-teman. Artinya ini perusahaan untuk jangka pendek aman-aman saja dan tergolong bagus ya. Kemudian kita lihat ekuitas. Di sini ekuitas ini disebut juga dengan modal ya teman-teman. Di sini ada ekuitas yang dapat disebutkan termasuk modal saham, tambahan saldo laba. Jadi saldo laba, kemudian ekuitas. Nah teman-teman, ekuitas ini didapatnya itu dari mana sih? Jadi teman-teman, ini total aset 29 dikurang total liabilitas 6,9 triliun itu hasilnya didapat 22,7 triliun ya teman-teman. Nah maksudnya gimana? Maksudnya ini perusahaan masih beroperasi dengan modal dia sendiri ya bro, masih plus. Artinya kalau total aset ini lebih kecil dibandingkan total liabilitas, maka dia akan mendapatkan total ekuitasnya minus ya teman-teman. Artinya secara teknis ini perusahaan sudah, jika didapat perusahaan yang total ekuitasnya minus, maka perusahaan tersebut secara teknis itu sudah bangkrut ya teman-teman, karena dia beroperasi dengan dibiayai dengan hutangnya. Tetapi Astra Agrosari ini tidak, dia sangat jauh ya dari kata minus, masih 22,7 triliun ya teman-teman. Nah, di sini kita sudah lihat ini dari posisi laporan posisi keuangannya sudah bagus, maka tidak ada yang aneh-aneh ya teman-teman. Mungkin ini cukup di sini dulu videonya, nanti kita lanjut ke video selanjutnya. Jadi kita belajar secara pelan-pelan ya teman-teman, supaya teman-teman juga paham nantinya. Kita belajar analisa fundamental. Saya tutup sampai di sini dulu ya teman-teman.